Api dengan cepat melalap toko bahan material, mebel dan tas di Jalan Raya Warung Borong, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Besarnya api membuat warga panik karena nyaris mengenai permukiman warga di belakang toko. Diduga api berasal dari kawat las saat pemilik toko sedang memperbaiki toko dan melakukan pengelasan. Pemilik toko dan warga segera mengeluarkan barang-barang yang bisa diselamatkan. 9 unit mobil pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini, lalu lintas di Jalan Raya Warung Bogor mengalami kemacetan panjang. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menggerebek persembunyian Yudi alias Komes, otak perampokan nasabah bank yang buron selama setahun di Jember. Saat akan ditangkap, tersangka kabur ke lantai atas rumahnya hingga polisi melepaskan tembakan peringatan. Tak peduli dengan tembakan peringatan, tersangka malah terus melawan. Namun aksinya sia-sia karena lokasi sudah dikepung hingga Yudi tertangkap lalu digelandang ke Polres Jember. Bahkan tersangka yang tubuhnya penuh tato terpaksa ditembak kakinya. Tersangka merupakan otak perampokan jaringan antar provinsi dan terakhir ia beraksi di kawasan Balung dengan merampok uang nasabah bank di pinggir jalan. Sebanyak 4 orang mengambil uang sebesar 400 juta yang ada di kendaraan. Dari 4 orang pelaku, 3 orang sudah menjalani hukuman di lapas. Dan yang saat ini kita tangkap adalah otak pelaku, yaitu saudara Yudi. Selain Yudi, polisi juga mengamankan perampok lain, Niswar, yang sudah beraksi di 22 TKP di sekitar Jember. Polisi saat ini terus mengembangkan kasus guna mengamankan pelaku lainnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib malang menimpa seorang nenek pedagang pisang di Bangkalan, Jawa Timur. Ia tak menyangka uang hasil penjualan dagangannya ternyata palsu. Ia pun hanya bisa pasrah meratapi nasibnya. Seorang lansia penjual pisang di Pasar Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, hanya termenung dan meneteskan air mata saat mengetahui uang yang diterima dari hasil penjualan ternyata palsu. Nenek tersebut baru mengetahui dirinya tertipu setelah uang pecahan 50.000 yang diterima diperiksa pedagang lain. Sang nenek pun sudah tak ingat saat ditanya ciri-ciri fisik pembeli. Beruntung sejumlah warga dan petugas pasar bersimpati dan urunan untuk mengganti uang palsu tersebut. Diduga pelaku sengaja menyasar lansia yang mulai mengalami keterbatasan penglihatan untuk melancarkan aksinya. Masyarakat pun diimbau segera lapor polisi jika alami kejadian serupa serta waspada dengan maraknya peredaran uang palsu ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Hendak digunakan untuk karnaval, genset sound system yang diangkut truk terbakar di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Api besar dengan cepat terus menjalar dan membakar hampir seluruh badan truk dan menghebohkan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Dari keterangan warga, kejadian bermula saat operator sound system hendak mengecek sound guna persiapan karnaval. Tiba-tiba muncul percikan api disusul dengan kobaran api yang merambat cepat. Beruntung tak ada korban jiwa akibat insiden ini. Itu sempat ada percikan api, akhirnya sampai menjalar sampai hangus mobilnya. Api dapat dipadamkan warga sekitar 1 jam, sementara total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Usai kejadian, karnaval tetap berlangsung dengan menghadirkan 1 set genset sound system baru. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Korban keracunan massal terus bertambah hingga mencapai 58 orang di Cianjur, Jawa Barat. Seluruh korban keracunan makanan nasi kotak dari pengajian 100 harian orang meninggal.
Pasien korban keracunan massal terus berdatangan ke Puskesmas Sukaluyu untuk mendapat perawatan. Total ada 58 pasien yang berasal dari Kampung Borega, Desa Penyusuhan Sukaluyu, Cianjur. Seluruh korban diduga keracunan makanan dari nasi kotak pengajian 100 harian orang meninggal. Seluruh pasien mengeluh gejala serupa yakni mual, pusing, muntah hingga diare. Tim medis terus memantau perkembangan pasien mulai dari denyut nadi, memberikan cairan infus dan obat-obatan. Pihak kecamatan menyatakan saat ini dari total 58 korban keracunan, 14 diantaranya sudah diperbolehkan pulang dan melakukan perawatan di rumah. Sementara 6 pasien dirujuk ke RSEDH Cianjur dan RSUD Sayang. Sisanya sebanyak 38 pasien masih dirawat di Puskesmas Sukaluyu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ainus melaporkan. Pemirsa, miris, siswa-siswi SMP Negeri 60 Bandung harus belajar beralas terpal di pelataran sekolah dasar. Kondisi ini terjadi sejak 6 tahun terakhir karena sekolah tidak memiliki gedung sendiri. Karena tak memiliki gedung sendiri, siswa-siswi SMPN 60 Bandung terpaksa belajar secara lesehan beralaskan terpal. Kegiatan belajar mengajar ini pun dilakukan dengan menumpang di pelataran sekolah SDN Ciburui. Selama 6 tahun ini, SMP Negeri 60 Bandung tidak memiliki gedung sekolah sendiri. Para siswa harus bergiliran untuk mendapatkan ruangan kelas. Kondisinya ini tentunya merugikan para siswa karena harus belajar dengan kondisi tidak nyaman. Belum lagi jika hujan tiba-tiba turun. Kami ada 2 kelas di luar kelas, dikarenakan memang jumlah ruangan itu ada 7 dan itu pun punya SD, sedangkan kami ada 9 rombel, sehingga yang 7 bisa di ruangan, yang 2 ruangan di lapang sebelah sana. Itu sejak kapan, Bu? Kalau kita berdiri 2018 ya Pak. Pihak sekolah terutama siswa dan guru berharap segera mendapatkan gedung sekolah sendiri. Hal ini agar para siswa dapat fokus belajar. Pihak sekolah mengaku sudah mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan, namun belum ada tanggapan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, Ainus melaporkan. Aksi 2 anak jalanan yang bermain hingga tidur-tiduran di jalan resahkan warga di kawasan Lampu Merah Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, polisi sopir mabuk tabrak rumah hingga 2 orang terluka. Adik sama bapaknya nyalain mobil, motor, Dalam video viral, 2 anak jalanan yang masih di bawah umur asyik bermain di jalan raya kawasan Lampu Merah Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi kedua bocah ini sangat membahayakan diri mereka maupun pengendara yang melintas. Pasalnya, mereka bermain hingga ke tengah jalan, bahkan sambil tiduran di tengah jalur yang ramai kendaraan. Pengendara pun resah lantaran bocah jalanan tersebut sering mengganggu pengguna jalan. Kita Satpol PP Kota Palembang akan melakukan segera mungkin akan melakukan tindakan atas laporan yang viral itu. Kita akan tertibkan para pengamen, pemala, pengemis dan sejenisnya di bawah flyover, lampu merah dan perempatan jalan. Terkait kasus ini, pihak Pol PP Kota Palembang berjanji akan segera menertibkan anak-anak jalanan di Kota Palembang, khususnya di persimpangan lampu merah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. David, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam saat setelah sebuah truk menabrak rumah di Desa Kalibuaya, Karawang, Jawa Barat. Warga di lokasi kejadian langsung berusaha menolong sopir truk dan penghuni rumah, Mujiatun dan anaknya Pipit. Mereka sedang menonton TV saat truk tiba-tiba menabrak rumah mereka. Selain hampir terlindas, mereka juga terluka akibat tertimpa reruntuhan rumah. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat sopir truk berkendara dalam kondisi mabuk. Posisinya dari sebelah utara, mobil itu memang kelihatannya kencang. Nah tiba-tiba ada kejadian masuk, bahkan kan ke itu dulu tuh mentok ke pohon-pohon dulu. Kata supir, tadi saya tanya, dia bilang tidur. Kini, kedua korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Sementara, pengemudi truk ditahan anggota Polsek Telaga Sari.
Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Instalasi kabel provider internet semrawut membahayakan pejalan kaki di Bekasi, Jawa Barat. Warga pun berharap instansi terkait segera tertibkan kabel yang ganggu kenyamanan. Kabel provider internet nampak semrawut dan mengganggu kenyamanan di simpang lampu merah Komsen, Jalan Suotantra Wibawa Mukti, Jati Asih, Bekasi. Kabel-kabel ini berasal dari berbagai macam provider hingga berserakan di trotoar. Bahkan ada juga gulungan kabel tak beraturan berserakan hingga kondisi semakin semrawut dan membahayakan serta mengancam jiwa warga yang melintas. Keberadaan kabel semrawut ternyata sudah lama, bahkan kabel-kabel diletakkan begitu saja di jalan. Namun, hingga kini belum ada tindakan dari instansi terkait maupun pemerintah Kota Bekasi untuk menertibkan. Maksudnya kalau memang ganti kabel, ya kabel lama digulung lah. Kok didiemin? Kalau memang nggak laku kan urusan yang punya traktor atau apa. Jangan didiemin, asal taruh aja. Jadi nggak bagus lah kota itu. Selain membahayakan jiwa, keberadaan kabel-kabel semrawut ini juga merusak pemandangan dan estetika kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 berlangsung hari ini. Dari 580 wakil rakyat, ada 22 artis yang lolos ke Senayan dan memiliki kursi di DPR RI. Sejumlah artis yang lolos ke Senayan akan dilantik menjadi anggota DPR MPR dan DPD RI periode 2024-2029. Pasangan suami istri sekaligus politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani dan Mulan Jameela berhasil terpilih ke Senayan. Ahmad Dhani tampil necis dengan setelan jas dan dasi merah, sementara Mulan Jameela mengenakan kebaya kutu baru modern berwarna krem dan kerudung coklat. Artis Nafa Urba juga jadi salah satu anggota DPR RI terpilih. Tampil anggun dan cantik mengenakan kebaya biru dengan rambut disanggul, Nafa mengaku deg-degan hendak dilantik. Persiapannya, yang pasti deg-degan sih, nggak siap gitu, maksudnya nggak siap, lagi pada deg-degan semuanya. Tapi yang pasti happy, senang karena kita nggak sabar. Terus persiapannya yang pasti abis ini kita kan udah tahu di mana komisi yang ditentukan. Disitulah nanti kita akan benar-benar konsentrasi. Dari 580 anggota DPR terpilih, ada 23 artis yang lolos ke Senayan dari 8 partai politik yang lolos ambang batas kursi di Senayan. Sementara ada 152 anggota DPD akan diambil sumpahnya di ruang sidang paripurna Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara ada yang unik nih pemirsa saat pelantikan anggota DPR terpilih periode 2024-2029. Jamaluddin Malik mengenakan kostum ala Ultraman saat datang ke pelantikan anggota DPR. Kedatangan anggota DPR terpilih dari Dapil Jawa Tengah II, Jamaluddin Malik, sontak menarik perhatian saat tiba di gedung DPR Nusantara Senayan. Jamaluddin mengenakan kostum ala Ultraman saat menghadiri pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Jamaluddin mengaku sengaja mengenakan kostum Ultraman lantaran kostum ini yang membawanya terpilih sebagai anggota DPR. Menurutnya, Ultraman memiliki simbol yang membawa pesan pembasmi kejahatan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di musola RSUD Jombang, Jawa Timur. Saat sejumlah orang tengah tertidur pulas, pelaku datang sambil memantau situasi. Pelaku kemudian berpura-pura duduk di dekat salah satu korban. Setelah dirasa aman, pelaku langsung mengambil tas lalu kabur. Akibat kejadian ini, uang tunai 2 juta rupiah serta ponsel korban raib dibawa pelaku. Pihak rumah sakit telah memberikan bukti rekaman CCTV kepada korban untuk membuat laporan ke polisi. Diketahui korban merupakan keluarga pasien yang sedang menjalani rawat inap.
Kalau masalah hukum sudah ditindaklanjuti dengan pelaporan ke kepolisian untuk mungkin ya beberapa barang bukti seperti CCTV dan lain sebagainya. Kita menunggu keluarganya sakit apa? Iya, menunggu keluarganya sakit. Pihak rumah sakit pun mengimbau para keluarga pasien agar lebih berhati-hati saat membawa barang berharga di lingkungan terbuka di rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Emosi karena tidak bisa mengisi BBM jenis Pertalite, ER 45 tahun mengamuk sambil membawa senjata tajam di SPBU Amesangen, Sengkang, Kecamatan Tempe, Wajo. Aksi pelaku pun memicu kemarahan warga lain hingga ia nyaris babak belur dihakimi massa. Pelaku segera kabur, sementara senjata tajam diamankan warga. Usai viral, pelaku segera digelandang ke Polsek Tempe. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksi tak terpujinya lantaran tidak diizinkan mengisi BBM jenis Pertalite karena tidak memiliki barcode. Akibat aksi ini pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Pasal 1 dengan ancaman kurungan 4 hingga 10 tahun penjara. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah, jangan mudah tergiur dengan tawaran perawatan wajah untuk tampil cantik dengan instan. Satgas BPOM menemukan ratusan produk kosmetik ilegal senilai 11,4 miliar rupiah. Menteri Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM beserta instansi lainnya menggelar konferensi pers pada Senin siang terkait temuan ratusan kosmetik ilegal yang mencapai nilai 11,4 miliar rupiah. Penindakan kosmetik ilegal ini sudah dilakukan sejak bulan Juni hingga September 2024. Dengan total 950 item kosmetik ilegal yang ditemukan dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Punya cara masing-masing, ada yang dibakar, ada yang dihancurkan, ya. Yang penting musnah. Kalau besi ya diikut lagi. Kan. Beberapa hasil temuan kosmetik ilegal ini akan dimusnahkan sesuai peraturan. Diketahui selama 4 bulan hingga 5 bulan terakhir, banyaknya keluhan dari pelaku usaha bidang kecantikan terkait serbuan produk yang tanpa izin BPOM. Sehingga Satgas melakukan penindakan tegas atas produk kosmetik ilegal. Di Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan.